Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Guru minta tolong Mbak Mimi ke depan. Yuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Nah, coba boleh minta tolong dilihat kanan dan kiri. Apakah ada di antara temanku yang hari ini tidak hadir? Tidak ya? Semua lengkap? Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Sebelumnya Bu Rini tanya lagi. Ya, Bu Rini tanya lagi nah. Pernahkah kamu mengakses YouTube? Pernah? Kalau boleh tahu cari informasi terkait hal apa? Kerajinan tangan, ada lagi? Banjir, terus apa lagi nah? Wisata, terus apa lagi? Tugas. Nah, kalau ngomong tugas, pernahkah kamu memanfaatkan internet? Ya, search engine atau mesin pencari untuk membantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Pernah? Cari informasi di Google pernah? Pernah ya? Rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan melakukan demonstrasi, ya, diskusi, presentasi, ya, dan dilanjutkan dengan refleksi dari pembelajaran nanti. Dan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, kalian akan belajar untuk mengidentifikasi konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, selain kamu memahami apa sih kecerdasan artifisial itu, kamu juga harus mendemonstrasikan karakteristik bagaimana sih kecerdasan artifisial itu sendiri. 211.400 Itu seorang tulis ya, dia sedang berbelanja di minimarket ya. Nah, menggunakan alat-alat. Hah? Oke, bagus. Google Translate. Pernah mendengar apa sih kecerdasan artifisial? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengarnya? Oke, itu tadi sekilas tentang kecerdasan artifisial. Tadi dalam video disebutkan ada beberapa teknologi ya, atau benda yang termasuk dalam mesin cerdas dan non cerdas. Pernah dengar tidak? Mesin cerdas dan non cerdas pernah dengar tidak? Belum? Nah, kalau belum tahu, yuk kita lengkapkan lagi pengetahuan kita tambah lagi dengan menyimak video ini. Dalam video sebelumnya ada mobil tanpa pengemudi, ya, dan ada mesin cuci dan lain-lain. Nah, kira-kira masuk di kategori yang mana nih? Mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan? Pernah kalian memanfaatkan atau menggunakan Google Map? Pernah? Arah tujuannya mau kemana waktu itu, Mi? Wah, Pusat statistik, kemudian nanti akan belok kiri. nah ya, di sana ada rute perjalanan yang warna biru. Nah, Ini ya, kode artinya si pusat Google Map ini statistik. membantu Bapak ini untuk menemukan jalan atau arah untuk mencapai lokasi tujuan. Karena ini Ini hari
Udah? Sudah? Lagi? Ini cepetan. Lagi? Coba gimana? Gimana gambarnya? Lagi? Iya, ya nih. Najma. Najma, Prilly di sini ya. Ini bukan Lin ya? Iya. Udah. Dan sekarang kalian perhatikan di sini. Keluar tidak buku tulis dengan berbagai macam gambar, bentuk dan lain-lain? Keluar ya? Nah, itu dia yang disebut dengan rekomendasi yang diberikan oleh kecerdasan artifisial. Nah, ini adalah contoh ketika kecerdasan artifisial ini dilatih. Ya. Ya. Bagaimana kalau kita demonstrasikan di depan sebentar yuk? Robot, boleh ke depan robot. Bentar ya. Kita jauh robotnya dulu. Robot. Bukan ikan. Ya, kalau robot yang dulu ini, ya, robot ini akan dilatih untuk membedakan ya, benda berbentuk bola dan segi empat. Ya. Jadi, Bu Guru minta tolong dulu, Raisa ke depan. Ya. Jadi, tolong kamu latih robot ini dengan cara menyampaikan, misalnya ini segi empat, ya nanti akan dipegang oleh si robot dan kamu sampaikan bahwa ini adalah segi empat. Dan yang ini sampaikan bahwa ini bola. Paham ya? Paham. Ketika nanti sudah selesai melatih, tolong biarkan robot ini bekerja secara mandiri. Jadi kita akan memberikan beberapa benda, kemudian dia akan memutuskan kira-kira benda yang dipegang itu adalah bola atau bukan bola atau segi empat. Paham ya? Yuk kita melatih dulu. Robot, katakan yang segi empat atau bola? Segi empat. Apa? Sampaikan. Segi empat. Tangannya tetap di depan. Robot. Bola. Apa? Segi empat. Ya. Lagi. Sampaikan. Nyaring nah, biar primanya tuh ada Bola. Kita mulai ya, robot. Tolong katakan jika benda yang kau pegang adalah benda berbentuk bola. Dan gelengkan kepala jika benda yang kamu pegang adalah benda yang merupakan benda berbentuk bukan bola. Betul? Oh, lanjut lagi. Bola. Betul? Siapa kita? Siapa kita? Siap untuk kakak? Siap. Siap
petunjuk penggunaan APD dan laksanakan tahap unik tahap yang harus dilakukan. Kecerdasan artifisial dengan memanfaatkan Google Assistant. Kelompok 1, ya kelompok yang ini, silakan memanfaatkan Google Map ya untuk mencari lokasi sesuai dengan APD. Kelompok 3, silakan apa yang kamu Jangan, coba aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan belajar tentang seperti apa. Kami membuat beberapa perintah. Coba yang lain bisa memperhatikan ketika selesai nanti boleh ditanggapi atau boleh bertanya. Ya. Oke, bermanakan sebentar. Catatnya menyala ya. Oke, Karena AI ya, kecerdasan artifisial ini bisa membaca data, sehingga si kecerdasan artifisial atau Google Assistant yang digunakan oleh kelompok 2 bisa menjawab atau merespon pertanyaan atau perintah yang diberikan. Beri WOW untuk kelompok T2. Beri WOW. Beri W, beri O, beri W. Wow, senang. Inilah lokasi wisata hutan kami yang berada di Kabupaten kawasan Walukumers. Wisata hutan kami berada di Sumber. Ya, kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari dari awal tadi adalah kemampuan teknologi ya, yang sengaja dibuat oleh manusia ya, untuk berpikir, bertindak, atau melakukan kegiatan seperti manusia aslinya. Ya. Kemudian karakteristik dari kecerdasan artifisial itu sendiri kan, ya, adalah, nah, ya. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi di dalam video juga sudah kamu simak ya, informasi tentang karakteristik pada kecerdasan artifisial ini. Yang pertama, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan ya, kemampuan teknologi yang berdasar dari data. Artinya dia mempelajari data. Kemudian dia juga beradaptasi, kemudian meningkatkan performa. Ya. Pertanyaan Melin di akhir pembelajaran ya. Pertanyaan pertama
tidak ada kecerdasan artifisial atau AI. Gimana nak? Gimana? Bingung? Kesulitan? Terus apa lagi? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Boleh angkat diri, silakan di refleksinya di data dikunjungi, boleh diambil nak. Kira-kira wajah kalian jika digambarkan dengan emot di sini kira-kira Raisa? Terus? Gimana? Oh, pusing. Oke, bagus. Lanjut. Wih, ini baru-baru nih ya. Gak apa-apa. Tadi kan sudah sempat tanya, jawab. Ini juga. Ma, Cinta, perasaan bagaimana nih Cin yang ini Cin? Nah, udah sudah? Kamu? Kenapa? Ya, baik. Ini? Gimana? Oke, ulang ya. Hari ini mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kecerdasan artifisial dan kita akan mengenal apa saja sih kecerdasan artifisial yang bisa kita manfaatkan. Karena zaman sekarang sudah zaman 4C ya, sudah harus kreatif, bernalar kritis dan lain-lain. Jadi kita harus memanfaatkan AI untuk membersamai kita di setiap harinya. Paham ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bu Guru minta tolong ya dipimpin berdoa. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi secara keseluruhan itu sudah cukup bagus ya, hampir memenuhi seluruh kriteria tadi. Hanya saja tadi ada mungkin hanya 2 poin mungkin saya tambahkan di sini. Yang pertama itu tentang waktunya kemudian seperti saya. Terus kemudian yang kedua itu tentang pelaksanaan tidak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan selanjutnya. Setelah itu tadi mungkin yang ketika tadi video ngomong tadi kan ada tentang bagaimana peta itu di desa mana. Tadi kan ada kelompok 3 ya, 3 tadi yang tadi. Itu kan tadi kebingungan. Sebenarnya bisa disampaikan dengan cara oh boleh menggunakan alatnya dibawa boleh kan dia tidak di pertanyaannya kan tidak ada sebenarnya desa mana sebenarnya jadi kan bingung muridnya. Jadi mungkin bisa ditambahkan lain kali ketika menggunakan aplikasi itu bisa oh boleh ayo HP-nya dibawa coba dicari saat ini juga mungkin ya jadi teman-temannya kan tahu juga oh jadi begitu caranya menggunakannya jadi lebih jelas secara keseluruhan keseluruhannya sudah bagus sekali ya dari tadi yang Google Maps terus pemanfaatan Meta AI itu sudah sangat bagus dan yang terakhir mungkin contoh yang tadi sedikit aja contoh tadi mobil otonom kayak tadi mungkin anak masih abstrak saya masih raba-raba lah mungkin bisa lain kali bicarakan contoh yang lebih yang mungkin pernah dia lihat lah gitu dikasih mobil ini loh contoh mobilnya nih kayak gini loh gitu. Itu aja dari saya mungkin ada tanggapan lain mungkin yang dari saya yang tidak mungkin Nah, baik, terima kasih atas sampaikan. Nah, sebenarnya ketika tadi presentasi, sebenarnya sudah kita berbawa ya perangkatnya ke depan, tetapi atau mungkin anaknya lupa atau
mobil.